Demo di depan kantor KPU RI, masa bawa spanduk lengserkan Jokowi dan bakar ban. Ex-Danjen Kopassus Sonarko pimpin demo di depan KPU tuding Pilpres 2024 curang. Kelompok massa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum RI Menteng, Jakarta Pusat, Senin pada tanggal 18 Maret 2024 kemarin. Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dilengserkan. Jadi dalam spanduk itu ada foto Presiden Jokowi dengan bayangan menyerupai boneka Pinocchio. Jadi sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat kemarin, sejumlah peserta menumpuk sejumlah ban dan mengisi tengahnya dengan banner ya. Setelah itu ban tersebut dibakar dan tak lama kemudian muncul asap hitam tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harapkan kalian semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, dilancarkan rezekinya, dilancarkan puasanya buat teman-teman yang beragama Islam, dan buat teman-teman non-Islam bahagia selalu ya teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua ya. Baik teman-teman, jadi pemuda asal NTT ini si Kak Habis Refli Harun, Fit Alor Boy dan Ibu Tarwiyah ya. Seperti apa videonya? Kita tonton saja bareng-bareng teman-teman. Ini dia videonya. Memang Bapak Mama lagi enak, gaji jalan dibayar oleh pajak negara, pajak rakyat. Tapi bagaimana dengan rakyat yang kecil? Rakyat di pinggir jalan, beras naik, apakah mereka bisa makan? Sejak hari, pulang aja Bapak. Aku yang kekalahan anakmu. Anakmu sudah kalah. Jangan kalian tenang Pak. Untuk kalian para penjilat koruptor dan penjilat bohir yang ingin maksulkan Pak Jokowi, beta pemuda dari NTT, beta tantang kalian coba lengserkan Pak Jokowi dari kursi kepresidenan sebelum masa jabatannya selesai pada 20 Oktober mendatang. Supaya beta melihat jago kalian itu sampai di mana. Dari dulu kalian hanya teriak pulangkan Pak Jokowi, maksulkan Pak Jokowi, bahkan bawa-bawa agama untuk lengserkan Pak Jokowi. Tapi yang ada satu persatu dari kalian lengser ke liang kubur. Lalu sebenarnya yang berdosa itu Pak Jokowi atau kalian? Kalian itu cuman lalat-lalat politik yang sukanya bikin gaduh, sukanya bawa penyakit dalam negara ini. Jadi jangan merasa diri paling hebat untuk melawan kehendak Tuhan yang telah menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan. Dan supaya kalian tahu, Pak Jokowi itu di-backing oleh mayoritas rakyat Indonesia. Jadi sadar diri kalau kalian itu hanya secuil lalat politik yang tidak berguna. Kalaupun kalian berguna, bergunanya bagi para koruptor, berguna bagi para bohir, bukan berguna bagi kemajuan bangsa. Karena kami, rakyat yang inginkan kemajuan, sudah pasti mendukung Pak Jokowi, bukan mendukung kalian yang cuma tahunya habiskan uang negara. Tiap kali kalian demo itu, negara harus keluarkan anggaran yang sangat besar untuk biaya pengamanan demo. Lalu kalau dalam sebulan saja kalian adakan demo 7-8 kali di berbagai titik, maka negara harus keluarkan triliunan rupiah untuk biaya pengamanan demo. Lalu pernahkah kalian berpikir lebih baik anggaran biaya pengamanan demo itu digunakan untuk subsidi beras? Pernahkah kalian berpikir lebih baik anggaran biaya pengamanan demo itu digunakan untuk menekan tingginya harga beras saat ini? Kalian tidak pernah berpikir sampai situ karena memang kalian bukan bersuara untuk rakyat. Kalian lihat di pedalaman Papua, harga beras sekarang yang isinya 10 kilo, itu harganya 350.000. Kalau dihitung per kilo, maka 1 kilo harganya 35.000. Lalu pernahkah kalian bersuara untuk dorang yang merasakan harga beras 35.000 per kilo sejak dulu? Kalian hanya berteriak untuk kepentingan para bohir, berteriak ketika harga beras di daerah kalian naik 2.000 rupiah. Tapi kalian tidak pernah bersuara untuk dorang yang merasakan beras 35.000 per kilo sejak dulu. Jadi stop bawa nama rakyat Indonesia, karena Indonesia bukan kalian saja. Merasa beras harganya naik, bukannya kerja untuk bisa beli beras, malah demo untuk habiskan uang negara. Dari situ saja sudah muncul pertanyaan, sebenarnya kalian bersuara untuk siapa? Burung saja kalau lapar, dia harus keluar sangkar baru bisa dapatkan makanan. Kok kalian yang katanya berpendidikan tinggi malah bisanya berteriak saja? Lalu teriakan kalian itu suara burung atau suara bohir? Kalau merasa ada kecurangan dalam pemilu, maka bawa buktinya ke Bawaslu. Atau tunggu setelah KPU umumkan hasil, baru kalian ajukan gugatan ke MK, bukan malah buat gaduh. Kami rakyat ini bayar pajak untuk pembangunan, bukan bayar pajak untuk jaga kalian demo. Jadi otak itu dipakai untuk berpikir kritis, bukan dipakai untuk ugal-ugalan di jalan. Tiap hari teriak lengserkan Jokowi, pulangkan Jokowi, maksulkan Jokowi. Lalu kalian mau presidennya seperti apa? Yang bangun JIS pakai utang, yang bangun Formula E pakai utang, yang kalau banjir salahkan air, atau kalau yang polusi udara salahkan angin. Pantas saja kalian dukung beliau karena memang otak kalian itu dangkal macam sumur resapan. Punya presiden seperti Pak Jokowi yang benar-benar membangun dari Sabang sampai Merauke, yang bangun Indonesia sentris bukan Jawa sentris, yang memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya sehingga kalian bisa bersuara seenak jidat, bukannya bersyukur dan kawal hingga masa jabatannya selesai malah ingin dimaksulkan. Lagian yang menang pemilu Pak Prabowo yang dituduh curang KPU, kok yang di demo Pak Jokowi itu pintar atau goblok?
Katanya berpendidikan tinggi, kok mau saja dibodohi dengan buta akan undang-undang yang mengatur tentang pemaksulan presiden? Pantas saja kalian dukung Pak Anies dengan Pak Ganjar karena memang cara berpikir kalian itu dangkal. Jadi teman-teman sekalian saya banggakan, inti dari demo yang dilakukan kemarin itu adalah sebenarnya adalah tindakan yang dilarang ya. Tindakan yang dilarang oleh undang-undang ya. Ini jelas-jelas seperti gerakan makar ya, ini melongserkan pemerintahan sekarang ini ya. Kalau kita melihat dari peserta demo ya, ada sejumlah orang yang sudah kita kenal seperti itu teman-teman. Ada yang sebelumnya pernah ada dalam salah satu organisasi sempat dibubarkan beberapa tahun lalu, yakni HTI ya. Beredar sebuah video juga ada ibu yang lantang menyuarakan bahwasanya pemerintahan Indonesia harus ditumbangkan. Tidak habis pikir ya teman-teman, karena kita melihat yang terjadi sekarang ini adalah orang-orang ini benar-benar ingin menumbangkan Jokowi. Ketika Pilpres dilaksanakan untuk menggantikan presiden, tidak terima kekalahan sehingga mereka ingin menumbangkan atau mengadili Pak Jokowi, katanya seperti itu teman-teman. Kalau sudah presiden nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, ketua Bawaslu tidak percaya, dan hakim MK juga tidak dipercaya, lalu siapa yang bisa dipercaya? Rakyat sudah dominan memilih, menyampaikan, menyalurkan hak konstitusinya, hak suaranya untuk memilih salah satu pilpres yang diinginkan ya teman-teman. Kita tahu skor ataupun perolehan suara daripada 02 ini sudah jauh dari paslon yang lainnya. Anies masih rendah, kemudian Ganjar paling rendah ya teman-teman. Ini yang menjadi polemik, menurut mereka ini tidak percaya tentang pilpres membubarkan pemilu. Sangat-sangat tidak masuk akal ya teman-teman. Kalau kita melihat dari aksi-aksinya yang sebelum-sebelumnya teman-teman, selalu aja dia dilakukan demo ya, demo-demo, bahkan 1 bulan itu pun sampai berulang-ulang kali melakukan demonstrasi. Tidakkah mereka berpikir bahwasanya demo-demo yang dilakukan itu difasilitasi oleh negara, pemerintah ya, mengeluarkan uang miliaran bahkan untuk pengamanan kalau terjadi hal-hal di luar dugaan, misalnya perusakan ataupun ada korban ataupun ada hal-hal lain yang merusak fasilitas umum, fasilitas pemerintah ya. Seperti itu teman-teman. Masih saja mereka mengatakan pemerintahan Indonesia tidak adil, harus ditumbang. Bahkan saat melakukan demo pun mereka sudah diberikan fasilitas keamanan, aparat dikerahkan untuk menjaga kondusivitas di lapangan waktu demo ya. Tidak ada yang melarang tentang perdemoan, cuma untuk sekarang ini sepertinya sudah gerakan yang sangat serius ya, dipimpin oleh ex Danjen ya, Danjen Kopassus Sunarko, pimpin demo yang kemarin ya. Jadi jelas di spanduk itu, tolak pilpres curang, perusak konstitusi ya, penjahat demokrasi, lengserkan Jokowi, komplotan penipu ulung ya. Ini ada ketua KPU Pak Hashim Asy'ari, ini ketua Bawaslu dan juga hakim MK RI ya. Pak Jokowi dibuatin ya seperti Pinocchio, yang jelas seperti boneka Pinocchio ya. Teman-teman sekalian saya banggakan, saya doakan teman-teman agar terhindar dari kontaminan dari orang-orang yang mengajak demo ya. Jangan sampai kita
termasuk pada golongan orang-orang yang seperti ini teman-temannya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.